Naga Sastra Sabu Inten, halaman 614 sampai 625. Sehingga akhirnya ia terpaksa berkesimpulan bahwa ia harus benar-benar melindungi Panembahan itu atas segala sesuatu yang mungkin terjadi. Karena itu maka kemudian mereka bersama-sama dengan hati-hati sekali mendekati kemah yang terdekat di depan mereka. Adalah suatu kebetulan bahwa kemah yang mereka pilih adalah kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Dengan sangat perlahan-lahan, Maeso Jenar merangkak paling depan menguakkan batang-batang ilalang dan kadang-kadang gerumbul-gerumbul kecil di garis perjalanannya. Di belakangnya merangkak pula Panembahan Ismoyo dan di belakang sekali Aryo Saloka, yang kadang-kadang terpaksa tersenyum geli melihat orang tua di depannya. Ketika jarak kemah itu sudah tidak begitu jauh, Maeso Jenar sudah mulai mencium bau asap. Agaknya orang-orang itu sedang menghangatkan dirinya di tepi perapian. Karenanya, Maeso Jenar harus bertambah hati-hati. Ia berusaha bahwa setiap geraknya tidak menimbulkan suara. Baginya, hal yang demikian itu tidak begitu sulit. Namun tidaklah demikian bagi Panembahan Ismoyo. Untunglah bahwa sampai sedemikian jauh, kedatangan mereka masih belum diketahui. Ketika sekali lagi Maeso Jenar menguak batang-batang ilalang, maka tampak tiba-tiba ia surut selangkah. Di depannya tampak 2-3 orang sedang duduk mengelilingi api yang hampir padam. Meskipun perlahan-lahan, namun percakapan mereka dapat didengar oleh Maeso Jenar dengan jelas. Dengan gerak, Maeso Jenar memberi tanda kepada Panembahan tua itu agar berhenti dan berhati-hati. Panembahan Ismoyo agaknya mengetahui pula. Karena itu, segera ia berhenti dan duduk bersila. Ia tampaknya sudah demikian lelah. Maeso Jenar pun segera duduk di sampingnya, dan agak ke dalam tampak Aryo Saloka duduk sambil memeluk lututnya. Di situ mereka merasa aman terlindungi oleh batang-batang ilalang yang cukup tinggi dan padat. Sedangkan dari tempat itu pula, mereka dapat mendengar setiap pembicaraan dari ketiga orang yang sedang menghangatkan tubuhnya itu. Untuk beberapa lama pembicaraan orang-orang itu sama sekali tidak menyangkut kepentingan mereka berkemah di situ. Mereka hanya membicarakan diri mereka masing-masing. Mereka saling menyombongkan diri tentang kecakapan mereka berburu, berolah senjata dan jumlah orang yang telah pernah mereka bunuh. Meskipun demikian, dari percakapan itu Maeso Jenar dapat menerka bahwa rombongan itu bukanlah rombongan orang baik-baik. Rombongan itu pasti termasuk dalam golongan para penjahat, bahkan bukan penjahat-penjahat kecil, tetapi mereka termasuk dalam gerombolan yang cukup besar. Mula-mula Maeso Jenar hampir menganggap bahwa para penjahat itu hanya melulu menginginkan kekayaan yang mereka sangka banyak terdapat di puncak bukit kecil itu. Kalau demikian halnya, maka soalnya akan menjadi sederhana dan mudah. Aryo Saloka sendiri mungkin akan sudah cukup untuk dapat menakut-nakuti mereka. Tetapi tiba-tiba Maeso Jenar terperanjat oleh percakapan berikutnya. Ketika salah seorang dari mereka menguap dan berdiri akan meninggalkan perapian itu, berkatalah ia, hati-hatilah kawan, jangan sampai orang itu lolos. Aku akan tidur sebentar. Kalau lurah kita nanti kehilangan orang itu, mungkin kepala kalian yang akan menjadi gantinya. Ingat, jangan coba menyelesaikan sendiri. Pukul kentongan kalau kau lihat dia, sebab baginya kau tidak lebih dari seekor tikus tak berarti. Orang yang masih duduk di tepi perapian yang sudah hampir padam itu tertawa tinggi. Lalu jawabnya, macam apakah orang itu yang menganggap kita seekor tikus? Justru karena itu aku ingin melihat orangnya. Kalau ia kuat mengayunkan penggadaku ini dengan sebelah tangan seperti yang aku lakukan, aku akan menyembahnya 7 kali. Orang yang berdiri itulah kemudian yang tertawa nyaring. Katanya, aku akan berdoa mudah-mudahan permintaanmu itu dapat terkabul. Setelah itu, ia melangkah pergi memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. 2 orang yang masih duduk itu menggerutu tak habis-habisnya. Salah seorang darinya berkata,
Aku kagumi ketangkasan Kakang Sakayon. Sayang, hatinya terlalu kecil. Mendengar kata-kata itu, hati Maso Jenar berdesir hebat. Ia ingat dengan jelas bahwa orang yang bernama Sakayon adalah salah seorang dari kepercayaan Simarodra di Gunung Tidar. Kalau demikian, maka orang-orang yang mengepung bukit itu pasti gerombolan Simarodra. Mendapat pikiran itu, ia menjadi berdebar-debar. Cepat ia menghubungkannya dengan peristiwa yang baru saja lampau, di mana Simarodra telah terbunuh olehnya di Pedukuhan Gedangan. Maka pikirannya bekerja dengan cepatnya. Yang dihadapi itu hanyalah anak buah gerombolan yang telah diketahui kekuatannya. Karena itu, apakah tidak lebih baik kalau gerombolan itu segera dihancurkannya sama sekali? Panembahan Ismoyo yang melihat kegelisahan Maso Jenar berbisik perlahan-lahan. Apakah yang telah anak mas ketahui tentang percakapan mereka? Panembahan, jawab Maso Jenar berbisik pula. Mereka adalah gerombolan Simarodra dari Gunung Tidar. Aku telah mengenal salah seorang di antara mereka, dan aku mendapat pikiran untuk menghancurkan mereka sekaligus sekarang juga. Kemah demi kemah tanpa mereka ketahui, sebab benar-benar mereka tidak lebih daripada tikus-tikus yang sangat rakus. Tiba-tiba Panembahan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya menjadi cemas. Katanya tergagap perlahan-lahan. Jangan anak mas, jangan dipakai kekerasan. Mendengar kata-kata Panembahan Ismoyo, Maso Jenar menjadi bingung. Bagaimana mungkin menghadapi gerombolan Simarodra itu tanpa kekerasan? Karena itu, untuk beberapa saat ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dikatakan. Dan karena Maso Jenar berdiam diri, Panembahan Ismoyo meneruskan. Anak mas, bukankah dengan demikian akan terjadi pertempuran? Hampir tidak sadar, Maso Jenar berkata, ya Panembahan, pertempuran dan pertumpahan darah. Oh Nger, aku akan mati ketakutan melihat pertempuran. Maksudku semata-mata hanyalah untuk mengetahui apakah maksud mereka mengepung bukit ini. Setelah itu biarlah aku selesaikan kemudian. Dengan mengetahui maksud itu, bukankah aku telah mempunyai ancang-ancang untuk berbicara dengan mereka? Maso Jenar menjadi bertambah bingung. Meskipun ia dapat mengerti jalan pikiran Panembahan itu, namun sebenarnya ia sangat keberatan untuk melepaskan kesempatan ini. Orang-orang dari gerombolan hitam yang dalam keadaan terpisah-pisah seperti itu akan dengan mudahnya untuk tergilas, seperti membunuh cacing. Ia dapat memasuki kemah demi kemah dan membinasakan isinya sebelum mereka sempat membunyikan tanda apapun. Kemudian ia akan menghadapi pimpinan mereka, istri Simarodra, yang pasti akan dapat dibinasakan pula. Tetapi Panembahan Ismoyo itu melarangnya untuk berbuat demikian. Dalam kebingungan itu terdengar kembali Panembahan Ismoyo berbisik. Anak mas, kita telah berhasil mengetahui maksud kedatangan mereka. Marilah kita kembali dan mempertimbangkan apa yang baik aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Hati Maso Jenar bergolak hebat. Karena itu, ia masih duduk diam tak bergerak. Kalau Maso Jenar tidak dapat mengerti apa yang akan dilakukan, apalagi Aryo Saloka. Meskipun ia berdiam diri, namun tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Bahkan terdengar giginya gemeretak menahan hati. Melihat gelagat itu, Panembahan Ismoyo menjadi bertambah cemas. Apalagi ketika ia mendengar Aryo Saloka berdesis dengan suara gemetar. Cucu Aryo Saloka, bisik Panembahan Ismoyo. Apakah rencanaku itu tidak dapat cucu mengerti? Eyang Panembahan, jawab Aryo Saloka memaksa diri untuk berkata. Apakah salahnya kalau sekarang juga aku bertindak? Menurut Paman Maso Jenar, dharma seorang lelaki adalah termasuk menumpas kejahatan. Bukankah saat ini kesempatan itu ada? Kau betul cucu, kau betul. Dan pamanmu Maso Jenar pun betul pula. Tetapi adakah untuk menumpas kejahatan harus dilakukan dengan membinasakan mereka? Bapak Panembahan, Maso Jenar menyahut. Setiap sisa dari kejahatan akan dapat menjadi benih pada masa yang akan datang. Kau juga benar anak mas. Kau juga benar, jawab Panembahan Ismoyo. Nafasnya menjadi semakin memburu. Tetapi membunuh sebatang pohon tidak harus memotong dahan-dahan serta cabang-cabang saja. Yang penting akarnya lah yang harus dibinasakan.
Akan sampai juga saatnya kelak, potong Aryo Saloka. Cucu, sahut Panembahan Ismoyo semakin bingung. Tetapi dari mulutnya meluncur kata-kata yang menunjukkan kedalaman tanggapannya atas keadaan yang dihadapinya. Kalau kalian mulai dengan orang-orang yang menurut pamanmu tidak lebih daripada tikus-tikus yang rakus itu, cucu, maka kau tidak akan menemukan rajanya, atau kau akan diterkamnya tanpa sepengetahuanmu. Mendengar kata-kata Panembahan tua itu, Maeso Jenar menakan dadanya. Ia menjadi seperti orang yang tersadar dari sebuah angan-angan yang dahsyat. Gamblanglah baginya apa yang dikatakan oleh Panembahan Ismoyo itu. Ternyata meskipun orang tua itu tidak cukup pengalaman dalam dunia keprajuritan, namun pandangannya yang jauh ternyata sangat bermanfaat. Tetapi agaknya Aryo Saloka sama sekali tidak dapat mengerti pikiran Panembahan Ismoyo. Karena itu ia menjawab, sekarang atau nanti soalnya sudah jelas. Baik setiap anggota gerombolan itu atau setiap orang yang memegang pimpinan harus kita binasakan. Apakah bedanya? Aryo, potong Maeso Jenar dengan tenang. Biarlah kita urungkan niat kita. Biarlah kita dapat menangkap orang yang kita kehendaki tanpa korban yang terlalu banyak. Mendengar pendapat Maeso Jenar, Aryo Saloka terkejut bukan buatan. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gurunya akan menjadi sedemikian lunak menghadapi gerombolan hitam yang memuakkan itu. Karena itu wajahnya jadi merah. Jawabnya, "Guru, izinkanlah aku bertindak atas namaku sendiri. Bukankah mereka telah bekerja sama dengan Paman Nebusoro untuk mencelakakan ayahku?" Sekali lagi Maeso Jenar menekan dadanya. Ia dapat merasakan perasaan anak itu. Tetapi ia dapat pula merasakan betapa bijaksananya Panembahan Ismoyo dengan pendapatnya. Maka dengan penuh kesadaran dan kesabaran seorang guru terhadap murid yang dikasihinya, Maeso Jenar berkata, "Aryo Saloka, kalau ada orang yang benci kepada golongan hitam, akulah orangnya yang akan berdiri di baris terdepan. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan." "Paman," potong Aryo Saloka, "haruskah kita menunggu agar mereka menjadi bertambah kuat dan bersiaga dahulu? Ataukah kita menunggu sampai mereka menggantung aku tinggi-tinggi di pohon beringin tua itu?" "Oh cucu, jangan sebut-sebut peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu," sahut Panembahan Ismoyo. "Tetapi hal itu bisa terjadi, Eyang," jawab Aryo. "Mula-mula ayahkulah yang menjadi korban. Kemudian apa yang terjadi atas Paman Sawung Rana menambah penjelasan. Dan apakah yang sudah mereka lakukan terhadap orang-orang Banyu Biru dan Pamingin?" "Arya," potong Maeso Jenar, "biarlah aku selesaikan penjelasanku dulu. Kita harus mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, kita harus menghormati Bapak Panembahan sebagai tuan rumah. Kedua, kita tidak mau kehilangan pemimpin mereka. Kalau orang-orang itu telah kita binasakan, maka pimpinan mereka tidak akan menginjakkan kakinya di daerah ini. Dengan demikian, pekerjaan kita akan bertambah sulit. Kalau demikian, biarlah kita tinggalkan padepokan ini, supaya kita tidak terikat lagi pada sopan santun. Setelah itu kita bebas untuk bertindak atas orang-orang dari gerombolan hitam itu," jawab Arya. Sehabis ucapannya itu, tiba-tiba Arya sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Maeso Jenar terkejut sekali. Karena itu, segera ia mencegahnya. "Arya, apa yang akan kau lakukan? Ingat, aku adalah gurumu dan aku telah mengasuhmu sampai ke tingkatan ini." Mendengar suara gurunya yang sudah mulai keras itu, Aryo menjadi tergetar hatinya. Rupa-rupanya gurunya benar-benar mempunyai pendapat yang lain dari pendapatnya terhadap orang-orang dari gerombolan hitam yang tinggal memijat hancur itu. Dalam pada itu, tiba-tiba lembah di kaki Bukit Karangtumaritis itu tergetar oleh suara tertawa yang tinggi nyaring. Suara itu jelas suara perempuan. Hati mereka yang sedang bersembunyi di dalam semak-semak itu tiba-tiba menjadi bergentaran dan berdebar-debar. Maeso Jenar dan Aryo Saloka sama sekali tidak melupakan bahwa suara itu adalah suara istri Simarodra dari Gunung Tidar. Suara itu kemudian disahut oleh suara yang tenang berat, meskipun terdengar kurang menyenangkan. Sambil tertawa pendek, terdengar laki-laki itu berkata, "Seharusnya kau sedikit memelihara kecantikanmu daripada terus-menerus merendam kuku-kukumu itu di dalam racun. Dengan begitu, aku tidak akan terlalu ngeri memandangmu."
Sekali lagi terdengar tertawa iblis betina itu, bahkan semakin dekat. Dan ketika sekali lagi terdengar suara laki-laki yang bersamanya, dada Mesojenar berguncang keras. Suara itu adalah suara berdesis dari ular laut Nusa Kambangan. "Jangan coba merayu aku," katanya. "Kecuali kalau kau benar-benar dapat menangkap gadis yang kau sebut-sebut anak bekas suamimu yang terbunuh itu. Dengan demikian, kau berdua akan aku ambil sekaligus sebagai istri-istriku." "Kau benar-benar serigala," jawab istri Simarudra. "Tetapi apakah kau tidak takut kepada Pandan Alas? Itu urusanmu. Kau boleh minta pertolongan ayahmu, Simarudra tua dari Lodaya, dan barangkali juga Paman Bugel Kaliki akan bersedia pula membantumu." "Kenapa urusanku?" tanya istri Simarudra. "Banyak sebabnya," jawab Joko Soko yang berwajah tampan itu. "Pertama, Simarudra adalah ayahmu. Karena itu permintaanmu akan mendapat perhatiannya. Kedua, Bugel Kaliki adalah sahabat ayahmu itu. Dan ketiga, kau yang minta aku mengawinimu." "Hei," potong istri Simarudra terkejut. "Siapa bilang aku minta kau mengawini aku? Lalu apa maksudmu menyeret aku kemari serta segala macam tingkah lakumu yang aneh-aneh itu?" tanya Joko Soko keheran-heranan. Sekali lagi tertawa nyaring yang mengerikan itu meluncur dari mulut harimau betina liar Gunung Tidar itu. Jawabnya, "Soko, kau benar-benar telah berubah menjadi seorang yang alim. Coba katakan kepadaku, pernahkah kau mengawini segenap perempuan yang kau kumpulkan di Nusa Kambangan? Sekarang kau tak usah berpura-pura. Aku juga tidak. Kita tidak usah mengikat diri dengan cara apapun. Sebab itu hanya akan mentertawakan orang dan mengurangi kemerdekaan kita masing-masing." "Gila," gerutu Joko Soko. "Ternyata kau jauh lebih liar dari dugaanku. Tetapi bagaimanapun juga bentuk hubungan kita. Namun syaratnya tetap, kau harus membawa gadis itu kepadaku. Terserah cara yang akan kau tempuh. Kau terlalu menyakitkan hatiku, tetapi aku tidak akan marah padamu. Jangan takut, gadis itu akan aku tangkap dan akan kujadikan umpan untuk memancingmu." Lalu suara itu disusul oleh suara tawa dengan nada tinggi yang sangat menyakitkan telinga, yang semakin lama semakin menjauh dan ternyata kemudian memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Mendengar percakapan itu, hati Mesojenar seperti tertusuk sembilu. Ketika ia menoleh ke arah Panembahan Ismoyo, orang tua itu menggigil seperti orang kedinginan. Terdengarlah suaranya yang lemah gemetar. "Ya ampun, ada juga manusia-manusia semacam itu di dunia ini." "Itulah pimpinan mereka," sahut Mesojenar. "Adakah Panembahan merasa bahwa orang-orang semacam itu dapat diajak berbicara?" Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan ia bertanya tentang hal yang lain. Katanya, "Anak mas, pernahkah kau mendengar nama-nama yang disebut-sebut tadi? Pandan Alas, Simarudra tua, dan Bugel Kaliki?" Sekali lagi Mesojenar terasa seperti terbangunkan dari sebuah angan-angan yang hebat. Kalau orang-orang itu, Simarudra dan Bugel Kaliki, berada di tempat ini pula, maka akibatnya akan hebat sekali. Apakah yang dapat dilakukan terhadap kedua tokoh itu? Bagaimanapun juga Mesojenar bukan orang yang dengan mudahnya dapat ditelan oleh perasaan saja tanpa pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan, sebagaimana harus dilakukan oleh seorang prajurit. "Bapak Panembahan," jawabnya, "orang-orang itu adalah orang-orang yang dahsyat, yang memiliki kesaktian luar biasa. Mereka seolah-olah mampu berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia biasa." Orang tua itu menjadi semakin cemas mendengar keterangan Mesojenar. "Adakah orang-orang itu di tempat ini pula?" sambungnya. Mesojenar menggelengkan kepala. "Entahlah," jawabnya. Tetapi sesaat kemudian percakapan mereka terhenti oleh suara aneh. "Hei, kau lihat tadi lurah kita?" Kemudian terdengar jawaban, yang ternyata adalah suara laki-laki yang sedang menghangatkan tubuhnya di perapian yang hampir padam. "Ya, aku lihat Nyi Lurah bersama-sama dengan ular laut yang sombong itu masuk ke dalam kemah. Apakah ada suatu keperluan?" "Ya," jawab orang yang pertama, "Simarudra tua ingin menemuinya."
Kata-kata yang diucapkan itu telah cukup menggetarkan dada Maeso Jenar. Sadarlah ia sekarang bahwa ia berhadapan dengan satu gerombolan lengkap dari Gunung Tidar yang di belakangnya berdiri orang-orang semacam Simarudra tua yang dahsyat itu. Apalagi ketika laki-laki itu meneruskan, "Katakan kepadanya bahwa ayahnya dan tamunya, si bongkok dari lembah Gunung Cermai sudah menunggu." Kemudian sepi kembali. Yang terdengar hanyalah langkah-langkah mereka yang sesaat kemudian telah lenyap di telan sepi malam. Di langit, bintang-bintang masih bermain dengan riangnya. Sekali-sekali selembar awan putih lewat di depan wajah langit yang biru tua, dihanyutkan oleh angin yang berhembus perlahan-lahan. Dingin malam yang dibasahi oleh tetesan embun terasa menyusup sampai ke tulang. Sesaat Maeso Jenar terkenang pada pertemuan golongan hitam beberapa tahun yang lampau, ketika ia berlima dengan Gajah Alit, Paningron, Mantingan, dan Wiraraga terlibat dalam suatu pertempuran melawan Simarudra tua itu bersama Pasingsingan. Pada saat itu Simarudra dan Pasingsingan bertempur berdua hanya karena mereka bersama-sama ingin membunuh, bukan karena mereka terpaksa menggabungkan kekuatan mereka. Sekarang, bukit kecil ini telah dikepung rapat oleh sejumlah laskar gerombolan hitam yang terkenal, ditambah lagi dengan kehadiran Simarudra dan Bugel Kaliki, di samping istri Simarudra muda dan Joko Soko. Gabungan kekuatan mereka akan merupakan suatu tenaga dahsyat yang tak terbayangkan. Di samping itu, ia merasa berterima kasih pula kepada Panembahan Ismoyo yang telah melarangnya bertindak. Meskipun itu disebabkan oleh ketakutannya melihat kekerasan. Namun dengan demikian, tanpa disengaja Panembahan tua itu telah menyelamatkannya beserta muridnya. Sebentar kemudian, kembali terdengar suara istri Simarudra muda yang agaknya telah keluar dari kemahnya. "Sakayon," katanya, "kau harus menjaga supaya orang itu tidak dapat lolos." "Baik, Nyi Lurah," jawab Sakayon. "Aku akan tinggal di sini," sela suara yang lain, yang ternyata suara Joko Soko. "Kalau ia akan mencoba menerobos, akulah yang akan membinasakan." "Kau benar," jawab Joko Soko. "Tetapi aku akan membunuhnya beramai-ramai. Bukankah di sini ada Sakayon dan kawan-kawannya? Setidak-tidaknya aku akan dapat mencegahnya sampai ayahmu datang untuk membinasakannya." Sekali lagi harimau betina itu tertawa. Sahutnya, "Ternyata kau jujur menghadapi lawanmu. Tetapi jangan mimpi ayahku akan membinasakannya." "Kenapa?" potong Joko Soko. Istri Simarudra muda itu tertawa lebih mengerikan lagi. Jawabnya sangat mengejutkan. "Aku akan minta ayahku menangkapnya hidup-hidup. Sayang, ia terlalu tampan untuk dibunuh." "Gila kau!" bentak Joko Soko. Dan bersamaan dengan itu, dada Maeso Jenar serasa akan pecah. Tubuhnya menggigil menahan kemuakan hatinya. Hampir ia kehilangan pengamatan diri kalau ia tidak mendengar Panembahan tua itu berdesis, "Adakah Simarudra ayah perempuan itu?" Maeso Jenar mengangguk, tetapi giginya gemeretak. Sementara itu terdengar suara perempuan itu semakin memuakan. "Jangan cemburu, Joko Soko. Aku juga tidak cemburu ketika kau ajukan syarat untuk menangkap gadis anak tiriku itu. Dan jangan kira aku tidak tahu bahwa aku akan kau jadikan alat saja. Dan sesudah itu akan kau lempar jauh-jauh. Tetapi kau tidak dapat melakukan itu. Ayahku akan mencekikmu bersama-sama dengan pandan alas. Kecuali kalau itu kehendakku." "Gila kau! Pergilah ke ayahmu. Aku tidak mempedulikan apa yang akan kau lakukan. Tetapi ingat, sementara kau perlukan aku, syarat itu harus kau penuhi," jawab Joko Soko. Terdengar kembali suara tertawa iblis betina itu. Semakin lama semakin jauh dan kemudian hilang di kejauhan. Pertunjukan yang dahsyat dan memuakan itu telah berakhir. Namun Panembahan tua itu masih menggigil. Sedang dada Maeso Jenar dan Aryo Saloko serasa sesak oleh kemarahan dan kemuakan yang meluap-luap. "Anak mas," bisik Panembahan Ismoyo, "sungguh mengerikan." "Panembahan," jawab Maeso Jenar, "aku kira lebih baik Panembahan kembali ke Padepokan. Agaknya di sini terlalu berbahaya bagi Bapak." "Oh, Nger," sahut Panembahan itu, "aku tidak dapat berjalan sendiri. Tubuhku tiba-tiba jadi lemas seperti segenap otot bayuku dilolosi.
Karena itu, sudilah Angger berdua menuntunku mendaki bukit kecil ini." Maesho Jenar tak dapat menolak permintaan itu, meskipun ia sebenarnya masih ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kekuatan Laskar Gunung Tidar itu. Karena itu, maka perlahan-lahan mereka menggeser semakin dalam menyusup semak-semak dan batang ilalang untuk kemudian membantu Panembahan tua itu kembali ke padepokan di atas bukit. Tak ada yang mereka percakapkan sepanjang jalan. Angan-angan mereka masing-masing dicengkam oleh kengerian dengan alasan yang berbeda-beda. Dan karena itu pula lah, maka Maesho Jenar dan Aryo Saloka seterusnya sama sekali tak dapat memejamkan mata sekejap pun, meskipun mereka menghendaki. Pikiran mereka menjadi kalut tak karuan. Di samping itu, mereka pun harus berpikir pula, bagaimanakah sebaiknya ia menghadapi iblis-iblis yang berkumpul di sekitar bukit kecil itu. Menilik persiapan mereka, maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan melakukan pengepungan itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, orang-orang dari Gunung Tidar tidak mau menganggap Maesho Jenar sebagai seorang yang tak berdaya menghadapi mereka. Lebih-lebih lagi setelah Maesho Jenar mendengar percakapan Joko Soko dengan janda Simarudra. Tanpa diketahuinya, bulu kuduknya meremang. Ia sama sekali tidak takut menghadapi kemungkinan yang paling berbahaya sekalipun. Namun terhadap iblis betina itu, ia merasa ngeri. Karena itulah, dihabiskannya sisa malam itu dengan hati yang berdebar. Pada pagi harinya, sesaat setelah matahari terbit, datanglah Jatirono ke pondok Maesho Jenar untuk menyampaikan undangan Panembahan Ismoyo. Maesho Jenar merasa bahwa ada hal yang penting yang akan dibicarakan. Karena itu, setelah membersihkan diri bersama-sama dengan Aryo Saloka, ia pergi menghadap. "Anak Mas," kata Panembahan itu kemudian, "agaknya keadaan sangat gawat bagi anak Mas. Tetapi untunglah bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui dengan pasti bahwa anak Mas masih berada di atas bukit ini." "Aku kira tidak demikian, Panembahan," jawab Maesho Jenar. "Persiapan mereka menunjukkan bahwa mereka yakin aku masih berada di sini. Hanya barangkali mereka menganggap bahwa untuk menangkap aku, mereka memerlukan waktu yang panjang. Sebab bukit ini banyak sekali relung likunya yang baik sekali untuk bersembunyi. Tetapi Bapak Panembahan, aku sama sekali tidak akan bersembunyi. Kalau mereka naik ke bukit itu, aku akan menemuinya dan apa yang terjadi terserahlah kepada kekuasaan yang maha adil." Panembahan Ismoyo mengangguk-angguk. Katanya, "Angger memang seorang jantan tiada taranya, yang tidak sisip dengan gelar yang anak Mas miliki, Ronggo Tohjoyo. Namun demikian anak Mas, setiap usaha dibenarkan oleh Tuhan yang Maha Agung, juga usaha untuk menyelamatkan diri. Sebab tak ada yang dapat dicapai tanpa suatu usaha apapun." Ucapan Panembahan tua itu mengena benar di hati Maesho Jenar. Sebenarnya ia pun sependapat dengan pikiran itu. Bahkan menurut perhitungan, ia pun seharusnya berbuat demikian pula. Tetapi dengan demikian, Panembahan Ismoyo akan mengalami akibatnya. Setidak-tidaknya, bukit kecil yang telah dipeliharanya dengan baik itu akan dibongkar oleh rombongan Gunung Tidar yang akan mencarinya. "Panembahan," jawab Maesho Jenar, "pendapat Bapak adalah benar sekali. Tetapi aku tidak mau menyulitkan Panembahan karena kehadiranku di sini. Sebelum aku diketemukan, mereka pasti akan mengaduk padepokan ini. Bahkan tidak mustahil kalau Panembahan akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Karena itu biarlah mereka menemukan aku tanpa banyak kesulitan. Karena persoalannya adalah persoalanku dan sama sekali tidak bersangkut paut dengan Panembahan. Karena aku menghadap kemari, itulah sebabnya maka bukit kecil yang tenang dan damai itu mengalami kegoncangan. Karena itu, bahkan aku tidak akan menunggu mereka naik. Akulah yang akan berusaha, kalau mungkin menerobos kepungan mereka." Sekali lagi Panembahan tua itu memancarkan pandangan kekaguman. Maka katanya, "Sekali lagi aku menghormati kejantanan anak Mas. Namun meskipun demikian, berilah aku kesempatan berlaku sebagai tuan rumah yang baik. Aku harap anak Mas tidak menolak permintaanku, supaya aku tidak merasa bersedih. Bukankah aku yang menahan anak Mas supaya tinggal di bukit ini untuk beberapa lama?
Nah, kalau demikian, aku akan menunjukkan sebuah jalan. Sebab menurut pendapatku, setelah aku mendengar keterangan dari anak mas malam tadi, sulitlah untuk menerobos kepungan mereka. Meskipun aku tahu benar maksud anak mas bahwa dengan demikian orang-orang itu tidak lagi akan mendaki bukit ini. Dan anak mas telah mengatakan pula bahwa mereka tidak akan tergesa-gesa bertindak. Anak mas, lanjut Panembahan Ismoyo, di lereng sebelah selatan bukit ini ada sebuah goa. Aku tidak tahu siapakah yang telah membuatnya, atau barangkali hasil perbuatan alam. Goa itu ditakbiri sebuah gerumbul yang cukup besar. Di situ anak mas dapat menyembunyikan diri dengan aman. Aku yakin bahwa tak seorang pun dapat menemukan mulut gua itu. Mendengar keterangan Panembahan Ismoyo, Maeso Jedar menjadi terharu. Rupa-rupanya ia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu mengenai dirinya hanya karena Panembahan tua itu telah menahannya untuk tetap tinggal di bukit kecil itu. Panembahan, jawab Maeso Jenar. Aku tidak akan dibenarkan oleh perasaanku seandainya aku berbuat demikian. Dan adakah Panembahan telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi? Sekali lagi aku minta, potong Panembahan Ismoyo. Anak mas jangan membuat aku bersedih. Percayalah bahwa mereka tidak akan berbuat sesuatu atas diriku serta padepokan ini. Sebab aku dapat mengingkari kedatangan anak mas di bukit ini. Untuk beberapa lama, Maeso Jenar menjadi bimbang. Sedang Panembahan Ismoyo selalu mendesak-desaknya saja. Panembahan, akhirnya Maeso Jenar berkata, memang tidak sepantasnya aku menolak. Tetapi bagaimanapun juga, aku ingin supaya aku tidak menyulitkan Bapak Panembahan. Karena itu, apabila terjadi kesulitan atas Panembahan Ismoyo, maka perkenankanlah aku bertindak atas pertimbanganku sendiri. Baiklah anak mas, syaratmu aku terima, jawab Panembahan itu. Setelah itu, kemudian Panembahan Ismoyo memerintahkan kepada cantrik-cantriknya untuk menyediakan perbekalan. Sebab Maeso Jenar akan tinggal di dalam gua itu untuk waktu yang tidak tertentu. Demikianlah, pada hari itu Maeso Jenar dan Aryo Saloka diantar oleh seorang cantrik pergi ke gua di lereng selatan bukit kecil itu. Setelah menyibakkan sebuah gerumbul yang cukup lebat, tampaklah di hadapan mereka sebuah mulut gua yang kecil. Seseorang hanya dapat memasukinya dengan merangkak. Di dalam gua itulah kami biasa bermain-main, kata cantrik yang mengantarkan itu. Hei, Maeso Jenar agak terkejut. Kalian bermain-main di dalam gua ini? Ya, jawab cantrik itu. Di dalam gua itu terdapat sebuah lubang yang tembus ke atas. Dari situlah sinar matahari menerangi bagian dalam gua ini. Kemanakah lubang gua ini tembus? Tanya Maeso Jenar. Kami tidak tahu, jawab cantrik itu. Kami belum pernah menyusurnya jauh ke dalam, sebab di ujung sebelah dalam gua itu gelap sekali. Setelah itu maka masuklah cantrik itu ke dalam gua sambil membawa beberapa macam bekal. Setelah itu baru Maeso Jenar dan Aryo Saloka merangkak masuk. Memang sebenarnya lah, di dalam gua itu agak ke dalam tampak sinar jatuh dari lubang di atas. Lubang itu tidak seberapa besarnya, namun terdapat lebih dari satu lubang. Sehingga dengan demikian, beberapa berkas sinar cukup untuk menerangi sebagian dari ruangan di dalam gua itu. Gua itu sebenarnya tidaklah seperti kebiasaan goa-goa. Lantainya licin, bersih, dan yang lebih menyenangkan lagi, di dalam gua itu terdapat sebuah balai-balai bambu. Agaknya para cantrik yang sering bermain-main di dalam gua itu telah membuatnya sebuah balai-balai di dalam. Nah tuan, kata cantrik itu kemudian, sekarang perkenankanlah aku meninggalkan tuan-tuan. Setiap kali aku akan dapat kemari untuk menengok perbekalan tuan. Menurut pesan Panembahan, tempat ini harus menjadi tempat rahasia. Sebab siapa tahu orang-orang yang mengepung bukit ini telah mengirimkan orang untuk memata-matai keadaan di sekitar bukit ini. Kalau aku terlalu sering datang kemari atau tuan keluar dari gua ini, jangan-jangan orang-orang mereka dapat melihatnya. Pergilah, jawab Maeso Jenar. Berilah kami kabar apabila terjadi sesuatu atas padepokan ini, lebih-lebih Bapak Panembahan. Cantrik itu mengangguk hormat. Pesan tuan akan kami laksanakan dengan baik, katanya. Kemudian pergilah ia keluar lewat lubang sempit itu.
dan seterusnya menyibakkan daun-daun gerumbul yang menutup lubang gua itu. Untuk beberapa saat, Maeso Jenar dan Aryo Saloka mengamati dinding gua itu. Dan kemudian mereka menemukan suatu ruangan yang agak lebih besar dengan lubang-lubang pula di atasnya. "Aryo," kata Maeso Jenar, "kita tidak tahu berapa lama kita harus meringkuk di dalam lubang ini. Tetapi aku kira sehari 2 hari ini si Marudra masih belum akan bertindak. Karena itu, kita mempunyai cukup waktu untuk menyusur gua ini sebelum kita mendapat kabar dari cantrik tadi." Aryo Saloka adalah seorang anak yang ingin mengetahui segalanya. Karena itu ia segera menjawab, "Paman, tidakkah kita mencoba melihat setiap segi gua ini?" "Marilah," jawab Maeso Jenar. Maka segera dengan hati-hati mereka mulai memasuki ke bagian yang lebih dalam lagi. Di beberapa bagian, lubang-lubang yang menembus ke atas masih saja terdapat. Dan sepanjang bagian yang masih mendapat penerangan itu ternyata terdapat bekas-bekas tempat bermain para cantrik. Di situ terdapat pula alat-alat memasak dan beberapa perlengkapan lain. Tetapi ketika kemudian mereka sampai ke bagian yang lebih gelap, hilanglah semua bekas-bekas yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah didatangi oleh para cantrik. Perlahan-lahan Maeso Jenar dan Aryo Saloka menyusuri lubang gua yang semakin lama menjadi semakin sempit dan gelap. Pada hari yang pertama, mereka menghentikan pengamatan mereka sampai di situ. Tak ada yang istimewa di dalamnya, kecuali di beberapa tempat terdapat tetesan-tetesan air yang jernih. Agaknya para cantrik sering menampung air yang tetes itu pula untuk masak-memasak. Bersambung ke halaman 626.